Teman-teman sekalian, sebelum berbicara terkait perbedaan pandangan ulama terkait di mana letak makam Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, mari kita lihat dulu ke belakang bagaimana sebenarnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu terbunuh. Jadi ketika dinasti Umayyah menggantikan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib atau kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, banyak golongan tidak setuju dengan mereka, termasuk golongan Ahlul Bait, yaitu keluarga dan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketegangan ini tambah memuncak ketika Yazid bin Muawiyah memimpin dinasti Umayyah. Yazid ini adalah khalifah yang sangat terkenal fasik, zalim, dan diktator. Oleh karena itu banyak kelompok dan faksi-faksi di kalangan umat Islam mulai menunjukkan penolakan, pemberontakan, atau bahkan ingin memisahkan diri dari rezim Umayyah. Termasuk di sini adalah masyarakat Kufah, yang mana sekarang daerahnya itu meliputi Iran dan Irak, yang mana mereka ini ingin dipimpin oleh Sayyidina Husain yang merupakan cucu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mendapatkan kabar tersebut, akhirnya Sayyidina Husain berangkat ke Kufah bersama dengan keluarganya dan juga 70 orang tentaranya. Di sini, Husain sudah dianggap sebagai buronan rezim Yazid bin Muawiyah karena ia menolak untuk berbaiat ketika Yazid naik ke jabatan khalifah. Tapi di pertengahan jalan, yaitu di daerah bernama Karbala, tentara Ubaidillah bin Zaid yang berjumlah ribuan mencegat pasukan Husain yang hanya memiliki sekitar 70 orang saja. Sebagai pengetahuan, Ubaidillah bin Zaid ini adalah gubernur Kufah yang sangat loyal kepada Yazid bin Muawiyah. Dan setelah itu perang pun berkecamuk. Husain di mata Ubaidillah sudah dianggap sebagai buronan negara, bukan sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan sebagai Sayyidu Syababi Ahlil Jannah atau pemimpin dari pemuda di surga. Naasnya pasukan Husain yang berjumlah 70 orang itu tumbang dan semuanya terbunuh, termasuk Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Setelah Husain terbunuh, Ubaidillah menyuruh anak buahnya untuk memisahkan kepala dan jasad Husain, yang mana kepala ini akan dibawa ke Yazid di Damaskus sebagai bukti kepada Yazid kalau Husain sudah terbunuh. Dan ini adalah prestasi bagi gubernur Ubaidillah tersebut untuk mendapatkan hadiah dan promosi dari Yazid bin Muawiyah. Dan juga ini menjadi bukti loyalitas dari Ubaidillah ke rezim dinasti Umayyah ini. Nah, di sini mulai muncul perbedaan di manakah makam Sayyidina Husain sebenarnya. Kalau di sini kita berbicara tentang jasad, para ulama mayoritas sepakat bahwa jasad Husain dikuburkan di Karbala. Ini sudah mutawatir lah antara kalangan Sunni maupun Syiah. Tapi kalau kita berbicara terkait kepalanya, ada 3 pendapat yang masyhur di kalangan umat Islam. Yang pertama ada di Damaskus, yaitu di dekat Masjid Umawi, sebagaimana yang ditulis At-Tabari dalam tarikhnya dan juga Ibnu Asakir dalam tarikh Dimashqnya. Referensi di sini memang mengatakan bahwa kepala Sayyidina Husain sempat dipertontonkan di hadapan Yazid bin Muawiyah di Damaskus, dan setelah itu dikuburkan di komplek istana. Pendapat yang kedua ada di Kairo, yang mana sekarang ini menjadi Masjid Al-Husain. Mahasiswa Al-Azhar di Kairo pasti sering sekali mengunjungi tempat ini yang memang berlokasi di seberang masjid atau Universitas Al-Azhar di Darrasah. Pendapat ini banyak diyakini oleh penganut Syiah Ismailiyah dan juga sebagian besar Sunni di Mesir. Pendapat yang ketiga, kepala Sayyidina Husain ini sudah dibawa kembali ke Karbala dari Damaskus. Yang memang kepala ini tidak dikubur ya di Damaskus awalnya, tapi diawetkan dalam sebuah peti kecil begitu ya. Nah, peti yang berisikan kepala Sayyidina Husain ini dibawa oleh anaknya Ali Zainal Abidin yang selamat di Karbala ketika pembunuhan itu. Nah, sama Ali Zainal Abidin ini dibawa ke Karbala dan disatukan dengan jasad Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dan riwayat ini sangat-sangat diyakini oleh kalangan Syiah Imamiyah atau Itsna Asyariyah. Tapi sebagai tambahan, saya di sini mengambil referensi dari ceramahnya Habib Ali Al-Jufri ya. Beliau menyampaikan bahwa setelah Husain dan tentaranya dibunuh, semua jasad, mau Husain atau tentaranya, dikuburkan di Karbala. Itu jelas semua jasadnya. Tapi semua kepala para syahid tersebut dipisahkan dari jasadnya dan dibawa ke hadapan Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Kepala-kepala ini termasuk kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu diarak ke sekeliling kota untuk menakut-nakuti masyarakat supaya mereka takut dan tidak ada yang berani memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Lalu setelah itu kepala tersebut dikuburkan kecuali kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Jadi kepala Husain ini diawetkan dan ditaruh dalam sebuah kotak, sunduk atau peti, yang mana diriwayatkan ini sempat dibawa ke Asqalan atau ke Palestina. Habib Ali melanjutkan,
setelah perang salib berkecamuk, wilayah Asqalan ini kan wilayah yang dekat dengan terjadinya perang salib ya, yang mana wilayah ini dianggap sebagai tempat yang tidak aman bagi penyimpanan relik-relik milik umat muslim ya. Dan termasuk dari relik-relik ini adalah kepala Sayyidina Husain yang diawetkan. Akhirnya gubernur Mesir meminta kepada gubernur Asqalan untuk memindahkan kepala Sayyidina Husain dari Asqalan ke Mesir, yang lebih tepatnya ada di Fustat, yang mana sekarang ini Kairo. Dan akhirnya pindahlah kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu itu ke Kairo, yang mana sekarang lokasinya ada di depan Masjid Al-Azhar, atau sekarang sudah berdiri lagi Masjid Al-Husain. Begitulah kira-kira penjelasan terkait pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dan juga perbedaan pendapat terkait lokasi kepalanya berada. Wallahu taala a'lam. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh tekan like, dan kalau kalian punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.